Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakan surat Yasin untuk orang-orang kamu yang meninggal. Bahkan kalau perlu jangan cuma baca surat Yasin, hatamkan Al-Quran di kuburan. Dan itu tradisi para sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, juga riwayat Imam Al-Khallal dalam Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Ada asar dari Imam Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang ulama tabi'in. Imam Asy-Sya'bi berkata, "Kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una 'indahul Qur'an." Sahabat Ansor, kaum Ansor, para sahabat Ansor, apabila ada keluarganya meninggal dunia, maka mereka mondar-mandir ke kuburannya, pulang pergi ke kuburannya, membaca Al-Quran di sampingnya. Artinya apa? Baca Al-Quran di kuburan sudah berlangsung sejak masa-masa para sahabat. Karenanya kalau ada orang membid'ahkan baca Yasin di kuburan, berarti dia sendiri yang ahli bid'ah. Apa hukum zikir berjamaah setelah sholat? Zikir berjamaah setelah sholat bagus. Mengapa bagus? Setelah sholat itu, zikir itu sejak masa Rasulullah SAW dilakukan secara jahar. Jahar itu suara nyaring. Dulu orang-orang Wahabi membid'ahkan zikir nyaring habis sholat. Kita bilang pada mereka, "Kenapa kamu membid'ahkan zikir nyaring setelah sholat?" Kata mereka, "Tak ada dalil." Sejak kapan kamu belajar dalil? Mengapa? Yang pertama kali zikir nyaring setelah sholat siapa? Bukan ulama Melayu, bukan Kiai Jawa, bukan Tengku Aceh. Siapa? Yang pertama kali baca zikir nyaring selepas sholat adalah baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Zubair, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya, maka berzikir dengan suara yang paling keras, paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Rasulullah itu suaranya nyaring ketika berzikir. Dan kata para ulama, Rasulullah itu kalau zikir nyaring. Mengapa nyaring? Buktinya para sahabat itu tahu zikir apa saja yang dibaca Rasulullah sehabis sholat. Coba Rasulullah zikirnya pelan, gak ada yang tahu. Begitu dalil ini disampaikan, ada Wahabi ngomong, kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, terus makmumnya gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena itu bid'ah. Kata siapa? Itu kan kata kamu. Sebenarnya yang benar bagaimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir suaranya nyaring. Ada hadisnya. Minta berapa hadisnya? Ini hadis super sahih. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, "Inna raf'as saut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlangsung pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Pada masa Nabi, para sahabat zikirnya juga nyaring. Wahabi ngomong lagi, ya kalau begitu gak apa-apa nyaring terus, tapi jangan sama yang dibaca. Bacanya gak boleh seragam. Kenapa? Gak boleh lagi. Kamu ini gak boleh terus.
Para sahabat itu zikirnya nyaring, dan mereka tahu zikir apa yang dibaca Rasulullah. Kira-kira kalau sama-sama nyaring, mereka tahu bacaan Rasulullah, kira-kira zikirnya beda-beda apa seragam? Wahabi itu gak punya otak, makanya gak pernah berpikir. Makanya jangan ikut Wahabi. Tapi kalau ingin bodoh, ikut Wahabi. Kalau ingin bodoh, ikut Wahabi. Makanya mereka takut ketemu orang. Mengapa? Ya otaknya gak pernah dipakai. Selanjutnya, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya golongan yang mengikuti jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Jamaah artinya golongan yang menjaga kebersamaan dan kerukunan dan merupakan golongan mayoritas. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu golongan yang mengikuti ajaran kebenaran, selalu menjaga kebersamaan dan jumlahnya mayoritas. Itu Ahlus Sunnah. Kalau minoritas jangan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaahnya gak ada. Kalau kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mayoritas umat Islam. Mengapa mayoritas umat Islam? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya siapa golongan yang selamat, Rasulullah menjawab as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang kelompok minoritas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena gak punya jamaah. Jamaah itu artinya mayoritas, karena jamaah itu menjadi sumber kekuatan. Assalamualaikum Kiai, siapakah Syekh Al-Albani? Al-Albani itu namanya Muhammad Nasir Al-Albani. Asalnya dari Albania. Hijrah bersama orang tuanya ke Syria. Awalnya bermazhab Hanafi. Lalu dia belajar hadis secara otodidak tanpa guru. Karena belajar hadis secara otodidak tanpa guru dan dia pengikut Wahabi, maka bagaimana? Hadis-hadis yang didhaifkan, disahihkan di kitab-kitabnya kacau. Mengapa kacau? Di kitab satunya bilang sahih, kitab satunya bilang dhaif. Itu Al-Albani. Kemudian lagi Syekh Al-Albani ini dipengaruhi oleh pikiran Wahabi, karena beliau orang Wahabi. Hadis-hadis yang sahih kalau sesuai dengan ajaran, kalau tak sesuai dengan ajaran Wahabi didhaifkan. Ini contoh dalam kitabnya beliau Shahihul Jami' Shaghir wa Ziyadati, dan kitabnya Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Ada hadis tentang tabarruk dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal madahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh orang mendatangi tempat-tempat wudu. Dulu itu berwudu tak pakai keran, tapi pakai apa? Pakai kulah atau apa ya? Pakai kolam. Jadi tangan masuk ke situ. Rasulullah minta diambilkan air. Begitu air diambilkan, diminum. Mengapa diminum? Yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah mengharap barakah tangan-tangan muslim yang berwudu di situ. Al-Albani dalam kedua kitab tadi mengatakan hadis ini hadis hasan. Begitu kitab ini keluar di Timur Tengah heboh. Mengapa? Orang Wahabi ini mensyirikkan bertabarruk dengan selain Nabi. Tabarruk itu yang boleh kalau dengan Nabi, kalau dengan selain Nabi syirik. Ternyata di dalam kitabnya Al-Albani ada hadis Rasulullah bertabarruk dengan umatnya. Kalau menurut Wahabi berarti Rasulullah syirik. Karenanya jangan ikut Wahabi. Mengapa? Ajaran Wahabi itu implikasinya mensyirikkan Kanjeng Nabi.
Akhirnya kata orang-orang ahlus sunnah, hai Wahabi, katanya bertabarruk dengan selain Nabi syirik. Terus ini di kitab guru kamu ada hadisnya dan hadisnya hasan. Akhirnya apa? Orang Wahabi bingung. Karena bingung datang kepada Al-Albani. Syekh, ini gimana Syekh? Ada apa? Menurut ajaran Wahabi, ajaran kita bertabarruk dengan selain Nabi syirik. Ya betul. Tapi Syekh di dalam kitabnya ini hadisnya sahih, hadisnya hasan. Mana kitabnya ini? Ah, gampang. Gimana? Ngarang kitab lagi. Al-Albani ngarang kitab lagi, lalu ditulis di bawahnya hadis dhaif. Yang tadi bilang hasan, sekarang dhaif. Itu Albani. Makanya gak boleh ikut Al-Albani. Kalau ada buku, lalu di bawah ada keterangan hadis ini sahih menurut Albani, ketahuilah ini buku Wahabi. Jangan dibaca. Kalau ketemu segera dibakar.